Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan Zoom meeting untuk mempersiapkan KIPP nasional ya yang diadakan oleh Kemenpan RB setiap tahun dan ini di tahun 2021. Baik Bapak Ibu, sebenarnya KIPP nasional ini sudah kita persiapkan. Untuk yang mengikuti adalah yang menang top 10 kemarin di KIPP Jawa Tengah di 2020 ya. Tetapi SKPD yang Pemprov itu baru ada 3 SKPD yang masuk dalam top 10 dan 5 inovasi. Ya. Oke, jadi apa namanya? Top 10 ini hanya terdapat 3 SKPD dan hanya 5 inovasi. Dan sesuai dengan apa namanya surat edaran dari Kemenpan RB untuk KIPP tahun ini, kita diberikan kuota yang lebih sehingga kita membuka peluang untuk SKPD yang lain untuk mengikuti KIPP nasional. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengikuti dan sebelumnya mohon ini juga disimak dulu apa yang kami sampaikan pada sosialisasi atau paparan yang sudah kami siapkan. Ya. Jadi untuk tahun ini akan diadakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, garis miring lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD tahun 2021. Ya. Jadi event ini memang diselenggarakan setiap tahun. Namanya adalah kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Lanjut. Jadi inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal ya, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Ya, jadi kalau Jawa Tengah itu sudah mengikuti ini sejak tahun 2016. Dan sejak tahun 2015 pun kita sudah berprestasi ya, masuk ke top 35, top 40, top ya 99 itu banyak. Jadi alhamdulillah yang kita ikuti sejak tahun 2016 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berprestasi di tingkat nasional. Oke, lanjut. Ya. Ya, sebelum ini nah ini tujuan inovasi pelayanan publik. Oh, ini kriteria ya. Jadi kriteria inovasi pelayanan publik. Kriteria dari inovasi pelayanan publik ini adalah yang pertama adanya kebaruan ya atau novelty, yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru atau modifikasi inovasi yang ada. Jadi ini tidak harus baru sama sekali tidak, tetapi bisa juga modifikasi atau replikasi daripada inovasi yang ada. Kemudian inovasi ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara efektif ya. Jadi capaian yang nyata dan solutif. Ya, biasanya ini inovasi ini muncul ketika kita punya masalah. Ya, jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efektif, maka kita perlu inovasi. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah bermanfaat atau berdampak. Yang tadi saya sampaikan yaitu menyelesaikan masalah ya. Jadi ini digunakan bermanfaat bagi unit kerja itu sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah dapat ditransfer ya atau dapat direplikasi oleh UPP sejenis atau diadaptasi dalam konteks lain. Kalau inovasi itu mudah untuk ditransfer atau direplikasi, maka ini biasanya nilainya akan tinggi ya, sehingga bisa ditiru oleh unit kerja lain untuk melakukan inovasi ya. Kemudian juga berkelanjutan. Berkelanjutan
Maksudnya begini, inovasi itu hanya jangan pada saat dilahirkan saja, kemudian hanya 1 tahun, 2 tahun, habis itu hilang. Kebanyakan memang seperti itu, tetapi kita harapkan yang di sini adalah inovasi itu dapat berkelanjutan terus-menerus ya, jadi sustain untuk melakukan pelayanan publik. Jadi ini juga sangat mendukung untuk pelayanan publik. Lanjut, Mas Adi. Kemudian berikutnya kami sampaikan tujuan kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama adalah menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem CIPP nasional. Ya. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai top inovasi pelayanan publik. Jadi ini untuk penghargaan ini memang dari pemerintah pusat. Ini kalau kita masuk top ya, top 45 misal, itu pemerintah provinsi atau kabupaten kota itu akan mendapatkan penghargaan berupa dana insentif daerah. Ya, besarnya lumayan ya. Untuk tahun 2021 ini kita juga mendapatkan dana insentif daerah sebesar 8,82 miliar ya dari prestasi inovasi pelayanan publik. Nah, ini memang harus kita motivasi semua untuk SKPD untuk mengikuti. Kemudian yang keempat adalah memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam adalah mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Kemudian ini juga sejalan sebetulnya kita menghimbau untuk semua SKPD untuk mengikuti. Lanjut Mas Adi. Nah ini dasar hukum yang untuk inovasi pelayanan publik ini setiap tahun biasanya akan ada perubahan ya. Jadi kalau tahun 2020 kemarin adalah dasarnya adalah Permenpan RB nomor 5 tahun 2019. Kemudian di 2021 ini adalah Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 ya. Ini sebagai dasar pelaksanaan KPP setiap tahun. Kemudian juga didukung oleh keputusan Menteri Pan RB nomor 44 tahun 2020. Kemudian yang untuk tahun ini adalah keputusan Menteri Pan RB nomor 161 tahun 2021 sebagai juklak KIPP di tahun berjalan. Jadi semuanya ini adalah dasarnya, dasar hukumnya adalah itu ya. Jadi makanya setiap tahun memang akan dilakukan perubahan. Lanjut. Nah, kemudian ini ada perbedaan ya antara KIPP 2021 dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah kategori, yang ketiga adalah persyaratan, yang keempat adalah seleksi awal, yang kelima adalah penyempurnaan proposal. Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Untuk tema kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2001 adalah, ini mohon di bold ya, jadi diperhatikan. Ini adalah percepatan inovasi pelayanan publik untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui transfer pengetahuan di tatanan normal baru. Ya, seperti kita ketahui bahwa sejak tahun kemarin kita mendapatkan musibah ya, musibah karena COVID-19 ya. Jadi karena ada pandemi ini luar biasa. Jadi luar biasa merubah banyak sekali pola pikir, konsep dan tata kerja ya. Yang tadinya kita setiap hari harus bekerja berangkat kantor, ternyata kita sekarang harus bekerja melalui teknologi ya. Baik ya sekarang seperti ini yang kami lakukan daring. Gitu. Tapi sebenarnya daring ini juga karena medianya satu arah seperti ini kadang-kadang juga kurang efektif. Tetapi untuk menghindari penularan COVID ya sudah kita laksanakan saja. Dan kenyataannya ini menjadi satu hal yang biasa kemudian ya. Jadi kita biasa daring,
Dan dampak positifnya juga mudah kita menjangkau sampai kemanapun. Dengan daring ini kita bisa menjangkau kemanapun. Yang kedua juga seperti pemakaian masker. Ini sekarang kita sudah terbiasa pakai masker setiap hari. Kalau nggak pakai masker rasanya juga ada sesuatu yang kurang ya. Jadi ini ya nanti Bapak Ibu bisa menggali inovasi yang ada di di unit kerjanya masing-masing untuk dengan tema ini ya. Jadi bisa diolah nanti disesuaikan saja dengan terkait dengan tatanan normal baru ya. Maksudnya yang dengan COVID ya. Apakah itu penanggulangan kemiskinan dan sebagainya nanti bisa dilakukan. Lanjut Mas. Nah, ini lanjut adalah kategori kompetisi ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Di sini ada beberapa kategori. Kalau yang tahun kemarin itu hanya 9. 9 kategori itu adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan. Ini yang tahun kemarin. Nah, tahun ini ditambah dengan satu kategori yaitu penegakan hukum. Oke. Jadi kami himbau Bapak Ibu untuk mengikuti ini ya. Jadi di sini nanti bisa dipilih satu inovasi diajukan dalam satu kategori. Pilih ya Bapak Ibu nanti milih ikut kategori yang mana ya. Jadi satu inovasi pelayanan publik kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori, tapi wajib memilih satu kategori yang paling dominan. Ya, ini yang menjadi ketentuannya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah yang diajukan dalam KIPP 2021. Oke. Ini mohon diperhatikan. Oke, mohon diperhatikan. Yang diajukan di 2021 adalah yang pertama adalah telah diimplementasikan minimal 2 tahun untuk kelompok umum dan khusus, 1 tahun untuk kelompok replikasi, yaitu dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi. Jadi yang ketetapannya Menpan RB itu pendaftaran terakhir adalah tanggal 11 Mei sebetulnya, 11 Mei tahun 2021. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghitung mundur ya. Pokoknya tanggal kalau untuk replikasi bisa berarti 11 Mei minimal 11 Mei tahun 2020. Ya, kalau kelompok umum harus ya 11 Mei tahun 2019 ya. Itu yang diperhatikan, tolong diperhatikan. Karena ini begitu tanggalnya nggak cocok, langsung ya, di administrasi sudah keluar ya. Kemudian relevan dengan salah satu kelompok inovasi yang tadi kita sampaikan di depan ya. Kemudian menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Judulnya harus menarik, tetapi memperhatikan norma dan kepantasan ya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah ya. Tapi yang menarik itu boleh, tetapi masih dalam ranah norma dan kepantasan. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian mengajukan secara online ya, dalam bentuk proposal melalui Sinovik dan wajib disertai dengan dokumen pendukung yang relevan. Dokumen pendukung yang relevan itu misal adalah dokumentasi foto, ya, video. Nah ini bisa diajukan didukung dengan itu. Kemudian relevan dengan salah satu kategori kompetisi, ya. Jadi harus dari 10 tadi harus relevan dari salah satunya. Monggo, silakan mau dipilih yang mana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi semangat KIPP 2021 dengan menambah informasi mengenai aktualisasi dalam rangka merespon pandemi COVID-19. Ya, tadi sesuai dengan tema yang disampaikan tatanan normal baru ya. Jadi ini nanti bisa lah ini dikait-kaitkan bisa semua karena semua kita sekarang kan sudah pakai IT ya. Semua IT kita adalah untuk mendukung menghindari kerumunan dan sebagainya ya. Jadi itu sesuai dengan prokes COVID lah. Ini mendukung. Kemudian memenuhi
berikutnya adalah memenuhi seluruh kriteria inovasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kelompok inovasi KIPP tahun 2021. Yang umum, ya, kami jelaskan ini ada beberapa kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok di inovasi di KIPP 2021. Yang pertama umum, yang kedua replikasi, yang ketiga khusus. Ya. Yang pertama adalah umum, mohon diperhatikan. Ini yang pertama adalah belum pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya. Ya. Yang kedua ada sudah pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya, namun belum mendapat penghargaan. Jadi kalau sudah pernah mendapatkan penghargaan, tidak boleh ikut ya, dengan judul yang sama. Tetapi kalau replikasi nanti bisa ada perubahan judul bisa, tetapi itu replikasi. Kemudian yang ketiga, belum pernah menerima penghargaan sebagai top 99 sebanyak 2 kali. Oke. Jadi kalau sudah 2 kali berarti tidak boleh ikut untuk kelompok umum ini ya. Kemudian bukan merupakan top terpuji. Ini yang untuk kelompok umum. Dan biasanya ini dari SKPD ini masih ikut yang kelompok umum ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi kelompok replikasi. Mohon maaf ini masker ya. Itu inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk dalam top 99 periode KIPP 2014 sampai 2019 dan belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya. Nah, ini yang kelompok replikasi. Kemudian kelompok khusus adalah satu top inovasi terpuji paling sedikit berusia 1 tahun sejak ditetapkan sebagai top inovasi, yaitu sejak tahun 2014 sampai 2019. Ini sudah ada nih top ini ya. Kemudian tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai 5 pemenang WAPSI tahun 2020. Masuk. Ya, ini jadi ringkasan ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. 3 kelompok tadi, ya, ini ada tahun ini nanti akan didapatkan untuk kelompok umum ada top 99, top 45. Kemudian untuk replikasi ada top 15 dan top 5, top 5 ya. Kemudian untuk kelompok khusus ada top 15 dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021. Ya. Ini yang akan nanti dalam hasilnya adalah ini. Ya. Jadi untuk tahun ini karena kita hanya punya 5 inovasi, maka kita akan mengambil lagi 5 inovasi melalui seleksi awal yang akan kita lakukan ya. Itu untuk kelompok umum dan replikasi. Sudah ada 5 inovasi dari top 10 kemarin KIPP 2020 itu dapat tiket langsung ya, istilahnya tiket langsung mengikuti KIPP nasional, dan yang sisanya itu akan kami adakan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi proposal. Dalam hal ini nanti akan kami juga meminta tim penilai dari independen untuk membantu kami menilai sisa dari kuota yang bisa dikirimkan. Kemudian untuk kelompok khusus ini tidak termasuk ketentuan yang tersebut ya, yang di atas. Ini adalah berdasarkan undangan Kemenpan RB, ini kebetulan undangannya kemarin sudah ada, nomor B0-70-MPP 0005 tahun 2020 tanggal 29 Maret 2021. Nah, untuk mengajukan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ketentuan di sini.
melalui surat permohonan akun Sinovac ya. Ini minum dulu nggih. Usah semua. Ya. Ini mohon diperhatikan ya. Jadi Bapak Ibu memohon membuat akun Sinovac untuk mendapatkan ID atau sandi dari admin lokal. Admin lokal Pemprov Jateng adalah biro organisasi. Ya. Nah ini sudah ada ketentuannya. Nanti membuat surat, terus kemudian isinya nama, jabatan, dan alamat surat elektronik. Kemudian ada ketentuan suratnya memakai kop instansi ya, ditandatangani oleh pejabat berwenang, dihubungi stempel instansi. Misal dari dinas yang mengajukan adalah UPT-nya boleh, tetapi harus melalui dinas ya, melalui UPD. Itu harus melalui seperti itu. Kemudian nanti dikirim ke email yanlikjateng@gmail.com atau lewat WA ya di nomor tersebut ya 0838 3838 89 998 ini nomornya apik banget ya. Nomornya di sini nomornya apik bolak-balik ini ya. Kemudian subjeknya adalah permohonan akun Sinovac. Terus kemudian ada nama instansi. Ya, ini mau nanti bisa ditindaklanjuti. Lanjut. Kemudian ya ini tahapan ya. Tahapan ini hari ini kita adakan sosialisasi. Nanti setelah ini Pak Bisri akan menyampaikan juga terkait dengan penyusunan proposal sehingga Bapak Ibu kami bimbing juga cara untuk menyusun proposal. Jadi ini kemudian proposal ini mohon dapat dikirim ke biro organisasi dengan akun OPD tadi yang sudah dimintakan. Tanggal 1 batasnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 19 April 2021. Kemudian kita akan melakukan seleksi awal yaitu administrasi dan proposal itu tanggal 20 sampai 26 April ya. Kemudian yang lolos seleksi awal ini akan kita bina penyusunan proposalnya atau kita perbaiki, kita koreksi supaya nanti pada saat kita mengajukan ke tingkat nasional sudah bagus ya. Kita ingin juga Pemprov Jateng ini juga nanti baik hasilnya. Kemudian kita akan melakukan pendaftaran ke Kemenpan RB karena ini harus melalui satu akun, itu akun admin lokal di biro organisasi, maka akan kita melakukan 2 tahap ya. Untuk yang top KIPP 2020 dan kategori khusus kita ajukan tanggal 5 Mei. Untuk kategori umum atau replikasi lainnya kita ajukan tanggal 7 Mei. Nah, kenapa ini kita ajukan lebih awal? Karena kami prepare ya, barangkali ada sesuatu hal yang ini, trouble dan sebagainya. Makanya kita lebih baik kita awal. Jangan sampai tanggal 11 kita masukkan semua, ternyata susah masuk semua, kita berat. Ya. Jadi kita gunakan ini, tanggal ini. Ya. Lanjut. Terima kasih. Ya. Ini sama tadi. Jadi satu inovasi, satu OPD, satu inovasi. Ya. Jadi untuk KIPP ini kita mewajibkan ya Pak, mewajibkan Bapak Ibu, ini sesuai dengan Pergub 37 tahun 2020, di mana sekarang ada ketentuannya satu OPD, satu inovasi setiap tahun. Wajib itu ya. Kalau tidak wajib, tidak punya inovasi ada sanksinya. Itu nanti ada di Pergub 37 tahun 2020 ini. Makanya ini ini kita giatkan ya supaya setiap OPD juga bisa mengirim satu inovasi. Ya. Kemudian ini ada sebenarnya di kategori umum dan verifikasi ini ada dua kelompok. Yang pertama untuk seleksi awal kita akan melihat atau 5 atau 10 inovasi nanti tergantung dengan penilaian proposalnya. Kemudian ada sudah top 10 ya yang ada 5 inovasi yang tidak perlu lagi mengirimkan untuk ini tetapi sudah melalui kelompok top 10 ini adalah RCD Margono, Bapenda dan Disprakim ya. Margono ini ada 3 inovasi, kemudian Bapenda 1, Prakim 1. Ini sudah kita
bina sebenarnya, sudah kita bimbing sejak awal untuk proposalnya supaya jadi proposal yang baik ya untuk maju ke KIPP nasional. Nah, yang 3 ini tidak perlu mengikuti yang di atas, ya, karena sudah ada di sini. Ya, ini nanti bisa langsung ke admin lokal biro organisasi. Kemudian yang dari OPD tadi, yang sisanya tadi untuk memenuhi kuota, nanti akan melalui seleksi awal dulu sebelum masuk ke admin lokal. Kemudian ada kategori khusus. Kategori khusus untuk tahun ini, Jawa Tengah diundang 5 inovasi ya. Inovasi di kategori khusus ini itu dari DPN PTSP, kemudian RSUD Margono, RSUD Kelet, dan RSUD Sujarwadi. Mungkin kalau saya bacakan ya. Bentar. Saya bacakan ini, lampirannya ini. Lumayan ini, Pak. Tapi kita masih kalah dengan Jawa Timur ya. Jawa Timur itu yang tahun ini diundang 12 inovasi. Kita masih baru 5 ya. Kalau ini yang untuk khusus ini Bapak Ibu dari UPD wajib mengikuti ya. Ini suratnya sudah kami naikkan ke asisten untuk partisipasinya ya. Jadi Jawa Tengah itu ada ini ya, RSUD Margono jamin dokter datang tepat waktu atau teleapik. Kemudian pacar final, ini oleh dulu adalah BPMD ya, sekarang DPM PTSP. Kemudian peluk my darling ya, ini RSUD Kelet. Kemudian si Bina Cantik, ini Margono. Kemudian Citerpa Daya Jiwa, ini dari Rumah Sakit Jiwa RM Sujarwadi ya. Ini yang wajib ikut, ini mendapat undangan dari kelompok khusus. Ya. Ini sama untuk kelompok khusus ini, kami harapkan proposalnya maksimal masuk tanggal 23 April. Ya. Kemudian nanti akan kita koreksi juga, akan kita bina juga di tanggal 26 sampai 30. Sehingga nanti yang masuk ke sana benar-benar yang sudah bagus ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung ke Sinovik sana, tetapi harus melalui sini karena submitnya ada di biro organisasi. Ya. Lanjut satu. Nah ini adalah proses yang ada di sana nanti ya, dari tim sekretariat dari kita nanti ngirim, nanti akan ada tim sekretariat di Kemenpan RB, kemudian ada tim evaluasi, kemudian tim panel independen. Nah ini yang biasanya ini para profesional nih ya, baik dosen maupun dari media, ini biasanya ada di sini. Ini canggih-canggih ini tim panelnya ini yang di sana itu. Jadi memang tidak main-main. Kemudian serta kompetisi ini wajib menghasilkan minimal 1 inovasi dan dapat menghasilkan lebih dari 1 inovasi per peserta. Yang dimaksud peserta ini adalah Pemprov atau Pemkab atau kota ya. Jadi kita mempunyai kuota yang ada yang di atas tadi sehingga ya siapa tahu kita kalau ikut lebih banyak kan lebih baik ya daripada mengikuti hanya 1 atau 2 saja. Oke. Lanjut Mas. Ya ini nanti ini ya, ini media yang digunakan. Sebenarnya ini sudah dibuka ya tanggal 18 Maret sampai 11 Mei. Tapi kita akan melakukan ini dulu lah pembinaan verifikasi awal lah supaya yang kita masukkan ke sana memang benar-benar alamatnya ini ya https sinovik.menpan.go.id ya. Nah, ini proposal inovasi ya. Ini ada presentasi penilaian yang mau diperhatikan ya. Ini kalau presentasi penilaiannya kalau kelompok umum ya 100%, replikasi aspek utamanya 70%, aspek tambahannya 30, ya totalnya 100. Yang kelompok khusus sama, aspek utama 70%, aspek tambahan 30%, dan totalnya 100. Ya. Lanjut, Mas Afi. Ya, ini kesimpulan ya. Jadi memang kita harus review, revise, dan rewrite ya. Terus tidak menggunakan sistem kebut semalam ya, proposal jauh sewengi. Jadinya pasti tidak maksimal ya. Kemudian kita harus cek dan dicek sebelum mengunggah. Kemudian konsisten. Ini adalah pesan dari Kemenpan RB. Lanjut, Mas.
Saya demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Dan berikutnya kami persilakan Pak Bisri untuk menyampaikan terkait cara menyusun atau strategi menyusun proposal mengikuti KIPP tingkat nasional. Monggo Pak Bisri, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya boleh diberi akses untuk bisa share screen, Ibu Bapak? Iya, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi ke Ibu Dewi, teman-teman Biro, yang saya hormati juga teman-teman dari OPD di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Jangan bosan ketemu saya lagi, karena tiap tahun kita akan terus didorong untuk berinovasi. Baik, saya sudah menyiapkan 2 paparan sebetulnya. Satu paparan dalam bentuk PowerPoint dan satu paparan dalam bentuk format penyusunan proposal. Tapi menurut saya karena item-item utamanya sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi tadi, kita langsung saja masuk kepada bagaimana kita menyusun proposal sesuai dengan format terbaru. Khusus yang ini khusus untuk kategori umum dulu ya. Saya coba share screen dulu. Apakah sudah nampak di layar? Nampak ya. Saya besarkan sedikit. Sudah. Oke, karena ini online, jadi masing-masing Ibu Bapak dari OPD langsung di depan laptop, jadi saya pikir ini terlihat lah. Baik, jadi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 161 terkait pedoman penulisan, saya mencoba untuk menerjemahkan keputusan tersebut nanti dengan beberapa petunjuk dan tipsnya. Kita mulai dulu, Bapak Ibu. Ini nanti filenya boleh di-share nggak, Mbak? Saya kirim nanti. Pertama soal judul, tadi Ibu Dewi sudah menyinggung juga. Sekali lagi bahwa judul perlu dibuat semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin agar mudah diingat. Karena yang pertama dilihat oleh juri adalah judul. Kemudian judul ini juga jangan diremehkan, karena merupakan etalase atau merepresentasikan isi dari inovasi kita. Judul juga harus mengesankan atau menawarkan gagasan baru, dan coba Bapak Ibu mengotak-atik judulnya biar tadi menarik dan mudah diingat. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah memperhatikan etika dan nilai kepatutan dari judul itu. Jadi judul-judul seperti Pacar Binal, Peluk My Darling itu yang atau apa namanya layanan yang judul-judul yang cenderung saru ya, cenderung cerempet-cerempet sebaiknya dihindarkan dan diganti dengan judul-judul yang lebih menarik dan memenuhi etika dan nilai kepatutan. Judul bisa berupa akronim, atau Ibu Bapak bisa membuat judul utama, lalu di bawahnya dibuat subjudul ya, dalam bentuk kurung begitu, kurung buka, kurung tutup, menerjemahkan isi dari judul utama. Itu kurang lebih judul, kemudian setelah judul biasanya ada ringkasan. Ringkasan proposal ini harus dibuat seringkas mungkin, padat dan mampu menjelaskan inovasi. Jadi substansi ringkasan itu biasanya terdiri dari 3 hal, masalah, solusi, dan hasil. Ya, jadi paragraf pertama mengenai masalah, paragraf kedua solusi, dan ketiga adalah hasil. Ini perlu dirumuskan dengan kalimat yang efektif. Nah, kita akan masuk ke dalam proposal inovasi yang kategori umum dengan sistematika sebagai berikut. Sistematika ini ada tambahan ya tahun ini. Yang saya beri warna kuning itu, yang pertama yang latar belakang dan tujuan. Tahun lalu langsung kan tujuan inovasi, tapi tahun ini ada penyempurnaan yaitu latar belakang dan tujuan, lalu kesesuaian kategori tahun lalu ada. Nah, yang berbeda, yang cukup berbeda tahun ini tambahannya adalah kontribusi terhadap capaian nasional SDGs atau pembangunan berkelanjutan.
tambahan lagi juga deskripsi inovasi. Kalau tahun lalu hanya inovatif, berisi kebaruan, nilai tambah, dan keunikan, tapi tahun ini ada deskripsi inovasi. Jadi sebelum menjelaskan mengenai kebaruan inovasi, ada deskripsinya dulu. Yang keenam, transferabilitas tahun lalu ada, sumber daya dan strategi keberlanjutan tahun lalu ada, evaluasi juga ada, namun isinya agak sedikit ada tambahan nanti saya jelaskan. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan ini ada, dan yang baru sama sekali adalah faktor penentu di poin 11. Kalau kita lihat bobot yang cukup tinggi atau kita katakan perlu menjadi perhatian adalah poin 5, bobot untuk inovatif ini 15%, kemudian transferabilitas peluang untuk direplikasi atau ditransfer 15%, lalu strategi keberlanjutan 15%, dan evaluasi 20%. Jadi itu hal-hal yang krusial yang perlu jadi perhatian. Yang lain bukan tidak penting, tetapi bobot-bobot besar itu cukup perlu menjadi perhatian lebih serius. Saya langsung saja ke saran penulisan dan tips. Ini saya coba terjemahkan ke dalam format tersendiri. Nanti Bapak Ibu tinggal mencoba untuk menuangkan penulisan. Pertama, latar belakang dan tujuan 15%. Di dalam Kepmenpan tersebut, deskripsinya sebagai berikut. Uraikan masalah yang dihadapi, kondisi nyata sebelum inovasi, antara lain kebutuhan, kepentingan publik yang tidak atau belum terhambat terpenuhi. Lalu kedua, gagasan dari inovasi. Ketika ditulis tujuan dari inovasi, selanjutnya adalah kelompok masyarakat atau populasi yang mendapat manfaat atau menjadi target inovasi. Lengkapi uraian di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan, maksimal 200 kata. Jadi kalau saya menerjemahkan bagian ini, saya membuat saran penulisan. Ini soal jumlah paragraf tentu sangat bergantung ya kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi ini saran saja, karena 200 kata, kalau kalimat efektif itu kan kurang lebih 10 kata. Jadi kalau 100 itu berarti ada 10 kalimat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, saya menyarankan penulisannya sebagai berikut. Ini soal jumlah paragraf, nanti silahkan disesuaikan, tapi paling tidak satu paragraf memiliki satu gagasan utama yang kuat. Pertama adalah analisa masalah dan pernyataan masalah, atau problem statement disertai dengan data kuantitatif. To the point dan apa inisiatif atau inovasi yang ditawarkan. Jadi yang paling sering terjadi di dalam penulisan proposal adalah lemah sekali di dalam problem statement, tidak didukung dengan analisa yang kuat dan data dukung atau bukti yang kuat. Jadi kadang-kadang seperti orang mendongeng saja begitu. Ini bagian ini menjadi krusial karena yang akan dilihat pertama adalah rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini tentu harus ada angka, data. Ditulis dengan to the point, dan kemudian di situ kalau kita lihat petunjuknya ada tawaran atau gagasan inovasi yang ditawarkan dari problem itu, dari masalah itu. Jadi ini sangat penting sekali, dan tolong jangan diulang menulis masalah atau latar belakang tanpa data dukung yang kuat. Kalau tidak ada data dukung, seperti orang mendongeng saja, biasanya lewat. Jadi perlu data dukung kenapa gap itu terjadi, dan seyogianya tidak usah bicara yang terlalu luas. Kalau kita mau bicara misalnya skop rumah sakit, tidak perlu bicara mengenai kondisi dunia yang kemana-mana begitu, langsung saja menukik ke problematika di rumah sakit tersebut. Datanya seperti apa, masalahnya apa, dirumuskan menjadi problem statement, apa masalahnya di situ, lalu inovasi apa yang ditawarkan. Kemudian, menjawab petunjuk teknis tadi, paragraf berikutnya narasikan tujuan utama inovasi.
Tujuan ini tidak perlu banyak-banyak. Tujuan utama itu ya 2-3 itu sudah luar biasa. Maksudnya sudah, yang penting dirumuskan dengan baik, dan tujuan ini harus selaras dengan masalah. Jadi masalahnya apa, inovasi yang ditawarkan apa, tujuannya apa, harus nyambung. Boleh di-mute suaranya, Mas? Dinsos ke toilet katanya. Bisa di-mute, Pak. Baik, saya teruskan. Jadi ini krusial sekali, perumusan masalah, lantas tujuan. Tujuan ini harus menjawab dari inovasi yang dilahirkan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya sebetulnya kan mengatasi masalah. Kemudian paragraf ketiga yang baru di tahun ini adalah deskripsikan dengan jelas siapa dan berapa target dari inovasi tersebut. Jadi spesifik siapa sebetulnya menjadi sasaran dari inovasi yang dilahirkan tersebut. Bila ada angka, lebih bagus. Misalnya jumlahnya berapa, itu lebih bagus. Nah, di tahun lalu, sebentar ini ada yang mau masuk. Di tahun lalu, sasaran yang merupakan kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas memiliki poin tersendiri. Dan saya pikir itu masih berlaku ya. Jadi inovasi yang memberi akses terhadap kelompok-kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas, saya pikir memiliki poin tersendiri. Ini di aspek latar belakang dan tujuan. Kemudian kesesuaian kategori. Ini kalau petunjuknya, jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih. Ini maksimal 100 kata. 100 kata itu bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf. Harapannya memang 1 paragraf itu kan tidak terlalu panjang ya. Nah, paragraf 1, saran saya, sampaikan deskripsi masalahnya yang diatasi dengan inovasi tersebut, relevan dengan kategori inovasi terpilih. Dan sampaikan pernyataan tegas inovasi tersebut termasuk kategori mana. Jadi pilih kategori utama. Ini kalau kita coba ingin bersaing di level yang lebih tinggi di KIP nasional, tentu kita pilih kategori-kategori yang orang jarang ambil sih sebetulnya. Tapi kalau memang banyak, tapi Bapak Ibu bisa fokuskan kepada satu kategori, karena satu inovasi, satu kategori. Ini ada tambahan kategori seperti yang dijelaskan Bu Dewi tadi di poin 10, penegakan hukum. Yang lain sama dengan tahun lalu. Jadi jelaskan, deskripsikan masalah yang akan diatasi dengan inovasi tersebut, dan dia relevan dengan kategori mana dari 10 kategori tersebut. Ini tahun lalu sudah ada dan saya pikir bisa dilanjutkan. Kita masuk ke aspek ketiga, ini baru ya, kontribusi terhadap capaian SDGs. Petunjuknya, sebutkan kontribusi inovasi terhadap capaian nasional SDGs. Lihat Perpres nomor 59 tahun 2017. Jika ada lebih dari satu tujuan SDGs atau target, agar dijelaskan secara singkat. Maksimal 200 kata. Ini saran yang untuk penulisan. Saran untuk penulisan. Pertama, paragraf pertama, sampaikan pernyataan tegas inovasi tersebut terkait dengan tujuan SDGs yang mana. Ada 17, Bapak Ibu bisa cocokkan. Kemudian paragraf kedua, sampaikan jadi inovasi ini berkontribusi dalam bentuk apa untuk pencapaian SDGs nasional. Sertakan data dan bukti. Nah, ini catatannya, inovasi boleh terkait dengan lebih dari satu tujuan SDGs.
jelaskan nanti secara singkat. Oke, ini kurang lebih. Jadi terkait dengan SDGs nomor berapa, bentuk konkret kontribusinya apa, dan sertakan bukti, data. Berapa persen misalnya berkontribusi, bentuknya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang poin keempat, soal deskripsi inovasi, petunjuknya adalah uraikan secara singkat cara kerja inovasi ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Cara kerja, kata kuncinya itu. Di saran penulisannya, terkait itu paragraf 1 cara kerja. Sampaikan mekanisme atau proses bekerjanya inovasi di dalam praktek. Jadi Bapak Ibu tulis inovasi itu bekerjanya seperti apa? Dari awal mula dia mengatasi masalah sampai sampai di ujung ya. Dari hulu ke hilirnya seperti apa? Jadi mekanismenya seperti apa sih inovasi itu? Kalau terkait dengan isu-isu misalnya di rumah sakit, saya beri contoh misalnya terkait dengan pengatasan antrian misalnya. Nah, ini bekerjanya seperti apa dari awal sampai akhir. Yang kedua, Bapak Ibu sampaikan tingkat efektivitas inovasi mengatasi persoalan tersebut. Ini 200 kata cukup banyak, paragrafnya boleh ditambah, jadi tidak kaku harus 2. Siapkan manual dan SOP inovasi, bukti capaian kinerja inovasi dan testimoni. Ini sebagai data dukung ya, nanti kalau dibutuhkan di dalam lampiran. Itu poin keempat. Jadi ini yang baru, menjelaskan bagaimana mekanisme atau inovasi itu dipraktekannya seperti apa. Singkat, jelas, lugas, dan efisien penggunaan kalimatnya. Poin kelima, inovasi, inovatif. Itu berisi kebaruan, nilai tambah, atau keunikan, 15%. Petunjuknya, jelaskan sisi kebaruan atau keunikan, nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari inovasi ini dibandingkan dengan model penyelesaian masalah yang pernah ada atau digunakan di dalam konteks wilayah Anda dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian masalah yang terjangkau oleh kinerja inovasi. Hanya 100 kata. Saran saya bisa di dalam bentuk 2 paragraf. Pertama, Bapak Ibu tulis soal kebaruan, sampaikan hal baru, unik, dan beda dari inovasi yang Bapak Ibu tuliskan, dan apa nilai tambahnya. Nilai tambahnya ini berupa keunggulan dibanding cara lama di dalam mengatasi masalah. Paragraf kedua, soal kehandalan. Sampaikan kehandalan inovasi mengatasi masalah, kecepatannya, keluasannya, keterjangkauannya, kinerja, dan kinerja. Jadi 2 item besar itu yang kemudian diterjemahkan di dalam penulisan. Catatan, siapkan data komparasi inovasi sejenis, jika memang Bapak Ibu memiliki referensi itu. Itu kurang lebih, jadi ini bagian ini penting karena skornya tinggi ya, bobotnya tinggi 15%. Yang keenam, seperti tahun lalu, transferabilitas sifat dapat diterapkan pada konteks atau tempat lain. Ini juga tinggi 15%. Jelaskan bahwa inovasi tersebut telah diadaptasi atau direplikasi disesuaikan dan diterapkan oleh unit atau instansi lain. Memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Ini 200 kata. Saran penulisannya, pertama bicara mengenai transferabilitas. Di paragraf 1, sampaikan pernyataan tegas. Inovasi tersebut potensial dan mudah untuk direplikasi. Ini akan memberi nilai tambah ya. Semakin rumit sebuah inovasi, tentu potensi transfernya semakin rendah. Jadi tentu juga ini akan didukung oleh beberapa piranti-piranti lain bahwa inovasi tersebut mudah dan berpotensi untuk direplikasi. Paragraf yang kedua bicara mengenai potensi, sampaikan kesamaan masalah dan karakter target group di banyak daerah atau lokasi. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkup OPD Bapak atau di lingkup wilayah Bapak Ibu, ini sebetulnya juga terjadi di tempat lain. Jadi karena itu maka dia sebetulnya berpotensi untuk direplikasi atau ditransfer. Yang ketiga, soal replikasi, sampaikan bukti akurat inovasi telah direplikasi oleh pihak lain. Jadi kalau ada pihak berkunjung
ke OPD Bapak dan kemudian menyatakan diri bahwa saya akan mereplikasi, kemudian dibawalah misalnya ke satu kabupaten atau suatu tempat di Kalimantan misalnya. Kalau Bapak Ibu punya bukti bahwa inovasi tersebut sudah direplikasi di sana, bukti itu yang diminta. Jadi itu menjadi nilai tambah. Kalau Bapak Ibu hanya mengklaim bahwa sudah direplikasi di mana tapi tidak ada bukti, itu kurang kuat. Sebetulnya di sini juga di samping itu daerah-daerah yang pernah berkunjung dan belajar ke tempat Ibu Bapak atau ke tempat inovasi yang tempat Bapak Ibu Bapak kembangkan itu juga bisa digambarkan ya. Kalau memang belum ada bukti. Syukur-syukur ada bukti lebih baik. Jadi siapkan data kesamaan potensi, media transfer inovasi. Media transfer inovasi ini bisa berupa manual, video, dan lain sebagainya, testimoni replikator, dan kerjasama. Jadi media transfer itu bisa berupa modul, bisa berupa video, bisa berupa buku petunjuk yang lain. Jadi orang kalau mau mereplikasi menjadi lebih mudah. Itu kurang lebih. Yang ketujuh, sumber daya 5%, ini tahun lalu juga ada. Jelaskan sumber daya apa, baik keuangan, manusia, metode, peralatan, dan material 5M yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut. Jelaskan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dan bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan. Ini 200 kata. Saya menyarankan Bapak Ibu menulis dalam beberapa paragraf. Pertama, soal kondisi ya, sampaikan sumber daya 5M yang dimiliki dan digunakan dalam inovasi. Jadi Bapak Ibu jelaskan bagaimana sumber daya aspek dari keuangannya, ya, dari manusianya dulu kemudian keuangan, metodenya, peralatannya, dan materialnya. Itu dijelaskan bagaimana dia mendukung inovasi ini, lalu bagaimana Ibu Bapak memobilisir, mengorganisir partisipasi dukungan dan optimalisasi sumber daya tadi. Jadi mekanismenya seperti apa, bagaimana mengelola sumber daya tersebut sehingga optimal mendukung inovasi tersebut. Dan paragraf ketiga, Bapak Ibu sampaikan keberlanjutan, sampaikan bukti jaminan dukungan dari sumber daya tersebut. Bahwa ya, dukungan-dukungan tadi akan terus berlanjut. Siapkan data tabel sumber daya, ini catatannya, termasuk rencana ataupun anggaran, bantuan sumber daya dari pihak eksternal. Jadi inovasi ini nantinya kan harapannya tetap berlanjut, sehingga bagaimana sumber-sumber daya tadi terus memberi komitmen untuk mendukung inovasi tersebut. Saya cepat saja karena lebih baik nanti kita diskusi. Kemudian soal strategi keberlanjutan, 15%. Jelaskan strategi apa yang telah dilakukan agar inovasi ini tetap berlanjut. Ini catatan dari Kepmenpan tadi. Strategi keberlanjutan dapat berupa strategi institusional berupa regulasi. Yang kedua, regulasi ini bisa berupa keputusan gubernur, bisa keputusan dari kepala rumah sakit ataupun kepala OPD. Strategi sosial berupa partisipasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan kepentingan publik yang harus dipenuhi. Strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjamin kualitas dan atau pemberlakuan SOP. Maksimal 200 kata. Saya mencoba menerjemahkannya seperti ini. Jadi untuk paragraf pertama, Bapak Ibu bisa tulis terkait keberlanjutan tadi, sampaikan kebijakan atau regulasi yang menjamin keberlanjutan inovasi tersebut. Ini bisa digambarkan secara singkat. Regulasinya bentuknya misalnya pergub atau surat keputusan kepala dinas atau apa, dijelaskan isinya tentang apa, diterbitnya kapan, dan lain sebagainya. Paragraf kedua terkait dengan aspek sosial, sampaikan adanya partisipasi dan kolaborasi lintas pelaku di dalam inovasi. Nah, ini penting juga, jadi bagaimana inovasi ini memperoleh dukungan atau partisipasi dari lintas pelaku. Ini digambarkan, karena ini menggambarkan aspek sosial. Dan yang terakhir, sampaikan
upaya pengembangan SDM, penjaminan mutu, maupun penyusunan SOP. Jadi dari inovasi tersebut terkait dengan keberlanjutan bagaimana upaya pengembangan SDM-nya, penjaminan mutunya, quality control-nya, dan penyusunan SDM. Catatan saya, siapkan data bukti regulasi, tabel pemangku kepentingan, ini untuk membantu ya. Jadi sebelum menulis dibuat tabel, siapa-siapa saja yang sebetulnya terlibat, dan perannya apa, lalu misalnya ada diklat petugas, catatan seperti itu, ada ISO berapa, SOP, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke poin 9, ini yang juga sangat krusial, mengenai evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi 4, 9A, itu Bapak Ibu menggambarkan mengenai evaluasi internal dan eksternal. Ini petunjuknya adalah jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal, instansi maupun eksternal, lembaga lain yang relevan untuk mengukur dampak inovasi secara resmi. Maksimal 100 kata. Saya menyarankan Bapak Ibu menulis seperti ini. Jadi kalau 100 kata bisa 2 paragraf, bisa 1 paragraf. Pertama, sampaikan kegiatan evaluasi resmi yang sudah dilakukan, baik di lingkup internal OPD Bapak ataupun oleh pihak eksternal. Ya, kemudian itu dilakukan kapan atau berapa reguler atau tidak disampaikan, lalu sampaikan kemampuan evaluasi untuk membuktikan manfaat atau dampak inovasi. Jadi sampaikan kemampuan evaluasi untuk membuktikan manfaat atau dampak inovasi. Catatan saya, siapkan data bukti kegiatan monitoring dan evaluasi hasil catatan Monet. Oke, jadi ini bagian pertama 100 kata, kemudian 9B mengenai metode. Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi inovasi tersebut, waktu dan indikator kinerja yang digunakan. Dan mohon maaf, jadi soal waktu tadi, soal frekuensi tadi masuk nanti di metode ya. Jadi berapa kali dalam setahun dan lain sebagainya masuk di sini. Saran penulisannya, metode ya, terkait metode, sampaikan nama teknik atau jenis evaluasi yang digunakan. Ini menggunakan teknik apa? Apakah wawancara, apakah rapat koordinasi, ataukah menyebar angket dan lain sebagainya. Lalu frekuensinya, sampaikan intensitas atau frekuensi pelaksanaan evaluasi. Jadi berapa kali di dalam setahun evaluasi itu dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah soal indikator. Nah, sampaikan indikator atau parameter keberhasilan inovasi. Ya, jadi ini harus disertai dengan target yang terukur. Indikator itu misalnya akan menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan. Harus disertai target. Inovasi ini akan menurunkan berapa persen atau berapa kasus dan lain sebagainya. Jadi perlu muncul di sini. Nanti saya jelaskan soal alur pemikirannya bagaimana biar nyambung antara masalah, tujuan, dan indikator. Di dua hal ini, soal metode dan indikator. Ini seringkali nggak nyambung ya antara indikator dengan hasil. Nanti kita lihat. Catatan saya, siapkan indikator yang relevan sebagai penentu keberhasilan penanganan masalah, ya, indikator untuk menangani masalah dan menjawab tujuan inovasi. 9C, hasil inovasi. Petunjuknya adalah jelaskan hasil evaluasi tersebut, baik berupa output ataupun outcome. Lengkapi dengan data output maupun outcome sebelum dan sesudah inovasi. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Hanya 100 kata. Tidak banyak, Bapak-Ibu harus menuangkan beberapa poin penting. Saran penulisan yang saya berikan, pertama, hasil. Sampaikan pernyataan keberhasilan inovasi mengatasi masalah. Gambarkan kondisi sebelum dan sesudah. Sampaikan data perubahan sebelum dan sesudah berbasis indikator, output dan outcome ya. Jadi ini lagi-lagi soal angka di sini. Sebelumnya kondisinya seperti apa, setelah ada inovasi kondisinya seperti apa. Sebelumnya misalnya kasusnya 100, setelah inovasi menjadi berapa. Paragraf kedua mengenai tindak lanjut, sampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Jadi setelah evaluasi itu kan ada rekomendasi, ada masukan. Ini
tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa atau sudah dilakukan seperti apa. Siapkan tabel before and after, bukti tindak lanjut hasil dari Monef. Jadi dari rekom tadi, dari catatan tadi, tindak lanjut perbaikannya seperti apa. Itu 9C mengenai hasil ya. Jadi angka ya, upayakan ada data yang kuat di sini untuk menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah baik output maupun outcome. 9D, respon pandemi ya. Jadi ini baru karena kondisinya pandemi dan ini menjadi penting ya di dalam proposal ini. Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespon pandemi COVID-19. 200 kata, agak banyak. Saya menyarankan Bapak Ibu menulis seperti ini. Ini paragrafnya boleh ditambah, silahkan sesuaikan. Yang penting satu paragraf beri satu gagasan yang kuat. Jadi gambarkan yang pertama untuk pra ya, sampaikan kondisi inovasi sebelum ada pandemi COVID. Bentuk pokok layanan yang diberikan. Jadi bentuk pokok layanan yang diberikan seperti apa sebelum COVID. Kemudian setelah itu, ini bisa dipisah juga kalau mau, jadi paragraf berikutnya, efek. Sampaikan efek pandemi terhadap pelaksanaan inovasi atau pelayanan. Jadi sebelum pelayanan kondisinya seperti apa, sebelum pandemi kondisinya seperti apa, setelah pandemi, efek terhadap pelaksanaan inovasinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya mengenai pasca. Jadi sampaikan penyesuaian untuk perubahan inovasi pelayanan akibat adanya pandemi. Kalau di atas bicara mengenai kondisi, kalau ini mengenai upaya-upaya penyesuaian normal baru seperti apa yang dilakukan, mekanisme seperti apa. Jadi dijelaskan di sini. Kalau dulu antrian di rumah sakit itu harus datang tatap muka misalnya, atau di Dukcapil itu dulu datang dan tatap muka, kalau sekarang bisa menggunakan pesan melalui aplikasi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh penyesuaian. Catatan saya, siapkan tabel komparasi layanan sebelum dan sesudah disertai indikator. Jadi catatan-catatan ini mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau menulis di draft dulu, dibikin tabel dulu, dibandingkan baru dituangkan. Ya, sampai nomor 9 ada 11 ya. Ini keterlibatan pemangku kepentingan sebetulnya sama dengan tahun lalu. Jelaskan pemangku kepentingan mana saja yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan inovasi. Ini sama persis dengan tahun lalu. Saran penulisannya pertama identifikasi ya. Sampaikan siapa saja yang terlibat dalam inovasi. Ini bisa dibuat tabel dulu untuk membantu kita menulis, dibuat draft tabel dulu. Lalu paragraf kedua, perannya apa? Peran apa yang dimainkan di dalam setiap tahapan inovasi. Jadi siapa mereka berperan apa dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi inovasi, rumuskan prioritas peran stakeholder. Jadi ya lagi-lagi yang utama ya, peran-peran stakeholder utama yang perlu dimunculkan di sini. Bapak Ibu bisa membuat tabel peta stakeholder utama, siapa saja perannya apa di dalam setiap tahapan inovasi. Dan yang ketiga adalah soal keberlanjutan. Sampaikan kontribusi stakeholder untuk keberlanjutan inovasi, revisi, dan pengembangan. Catatan saya, siapkan tabel kontribusi pelaku peran pemangku kepentingan di dalam inovasi. Sama dengan tahun yang lalu, buat tabel dulu, siapa, perannya apa, lalu kontribusi mereka di dalam keberlanjutan apa. Itu, dan yang terakhir adalah faktor penentu. Ini baru, jadi ini bobotnya 5%. Sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala di dalam mendukung inovasi. Ada 2 kata kunci, keberhasilan dan kendala. 100 kata, saya menyarankan ditulis dalam 2 paragraf. Pertama adalah penentu keberhasilan. Sampaikan hasil identifikasi atas penentu keberhasilan inovasi atau key success factor. Jadi Bapak Ibu bisa identifikasi apa sebetulnya penentu keberhasilan dari inovasi tersebut. Penentu keberhasilan ini macam-macam ya, bisa dukungan atau komitmen pimpinan, kemudian jaminan regulasi dan lain sebagainya. Apa yang Bapak Ibu coba eksplorasi, sebetulnya penentu dari keberhasilan inovasi ini apa? Lalu di paragraf kedua Bapak Ibu bisa deskripsikan
kendala atau hambatan yang ditemui di dalam inovasi ini, di dalam pelaksanaan inovasi ini. Dicoba di-draft dulu kendala yang ditemui seperti apa, kemudian dinarasikan. Jadi kendala-kendala utama saja ya, yang tidak utama tidak usah. Catatan saya, siapkan strategi penanganan kendala atau hambatan untuk mengoptimalisasi inovasi, rencana pengembangan atau roadmap inovasi. Ini sebagai bahan referensi. Itu kurang lebih 11 hal yang perlu dipenuhi di dalam menulis proposal inovasi, kategori umum, kategori replikasi, dan kategori khusus juga mencantumkan ini dengan tambahan beberapa bagian ya, beberapa tambahan bab. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini saran saja buat Ibu Bapak. Pertama sih idealnya sebetulnya kalau di masing-masing OPD ada tim kecil. Tim kecil ya, saya tambahkan ya, perlu buat tim kecil inovasi begitu ya. Jadi ya 3-5 orang begitu, kemudian duduk bersama. Nah, draftnya draft ditulis terlebih dahulu. Jadi si proposal ini didraft dulu oleh salah satu orang, misalnya dengan teknik membaca seperti bernafas. Jadi menulis, membaca. Setelah didraft itu dibaca. Nah, membaca itu seperti bernafas. Kadang-kadang kalau kita membacanya panjang sekali kan kita akan kehabisan nafas. Jadi membacalah seperti bernafas. Oh, ini perlu koma, berarti diberi koma di sini. Oh, ini perlu titik, perlu diberi titik. Kemudian idealnya maksimal satu kalimat itu 10 kata. Jadi dihitung. Itu kalau satu kalimat lebih dari itu biasanya menjadi tidak efektif atau ada kata yang mungkin saja bias. Pastikan pokok pikiran Anda tertuang dalam satu kalimat utuh. Jadi ini satu kalimat 10 kata dan ada pokok pikiran di setiap kalimat. Satu kalimat, satu gagasan. Ini beberapa catatan, kemudian kurangi kalimat majemuk, singkat, tepat, jelas, dan langsung. Ya, menulis proposal inovasi tidak usah seperti orang mendongeng dengan kalimat-kalimat kalimat-kalimat bias yang mengurangi efisiensi dan efektivitas kalimat. Buat pointer agar tidak ada topik yang terlewat. Ini sebelum waktu draft ya, dibuat pointer, dibuat tabel begitu. Tuliskan pokok pikiran Anda dalam kalimat efektif agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Saat Bapak Ibu menulis, berlakulah sebagai juri ya, yang sedang membaca proposal Bapak Ibu, sehingga Anda dapat memastikan proposal Bapak Ibu telah dimengerti secara utuh. Nah, agar proposal Bapak Ibu bisa dimengerti secara utuh, tim kecil tadi dimanfaatkan untuk menjadi relawan membaca proposalnya dulu, draft tadi, dan tanyakan apakah mereka paham apa yang dituangkan di dalam proposal. Kalaupun ada koreksi ataupun tambahan, beri kesempatan kepada tim kecil tadi menjadi korektor. Jadi semakin banyak, 3-5 orang membaca, tentu akan lebih sempurna. Ini beberapa kalimat yang berpotensi tidak efisien. Contoh misalnya, PPL melakukan penyuluhan kepada petani secara masif. Ini kalimat yang tidak efisien. Bagaimana membuat efisien? PPL membimbing petani secara intensif. Jadi kalau di sini melakukan penyuluhan kepada petani, ya, menyuluhan kepada petani bisa diubah menjadi membimbing saja. Cukup dengan jadi melakukan penyuluhan itu kan sebetulnya membimbing ya, dalam bentuk bimbingan. PPL membimbing petani secara intensif. Sangat singkat dan efisien. Kemudian kalimat berikutnya, dalam kaitannya dengan itu, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Bagaimana membuat efisien? Dalam kaitannya dengan itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan dinas pertanian dan peternakan. Nah, dinas terkait ini tidak spesifik, harus dipertegas. Siapa dia? Digantilah menjadi dinas pertanian dan peternakan. Beberapa kalimat, beberapa kata yang berpotensi tidak efisien, biasanya ini kalimat atau kata-kata seperti ini: melakukan, menyebutkan, mengatakan, menganggap, DLL, DST, dan DSP. Demikian pengisian
tips atau saran penulisan proposal, saya ada satu yang menjadi penting untuk kita perhatikan bersama dan seringkali di banyak proposal tidak memperhatikan ini. Ini alur logis ya, tanpa mengurangi item-item yang lain, saya mencoba untuk meresu alur logis penulisan. Jadi rumusan masalah perlu disertai dengan data atau bukti yang kuantitatif. Rumusan masalah harus jelas, kemudian di situ harus digambarkan kesenjangannya seperti apa sih yang terjadi. Dan itu harus dengan data. Tidak hanya ilustrasi, tidak hanya asumsi. Harus dengan data. Kuantitatif. Itu yang menjadi rujukan kenapa itu adalah masalah. Kemudian rumuskan menjadi problem statement. Nah, dengan masalah itu, karena inovasi tujuannya adalah mengatasi masalah, maka Bapak Ibu menawarkan inovasi atau solusi. Apa sih solusinya? Berupa inovasi. Inovasi A. Nah, inovasi A ini tujuannya apa? Sebetulnya kan tujuan dari keberhadiran inovasi ini untuk mengatasi masalah. Jadi tujuannya apa? Misalnya masalahnya adalah terjadinya peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini jumlah kematian ibu melahirkan. Berapa jumlahnya? Nah, tujuannya adalah tentu untuk menurunkan kematian ibu itu berapa dalam kurun waktu berapa tahun, berapa persen, berapa tahun. Seyogianya muncul data di sini, sesuatu yang bisa diukur. Kemudian di bagian belakang tadi ada evaluasi. Nah, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan kan sebetulnya menjawab tujuan, memenuhi dari tujuan tersebut. Tentu indikatornya apa? Ya tadi, dalam kurun waktu 3 tahun misalnya indikatornya angka atau jumlah kasus kematian bayi menurun sekian persen indikatornya. Nah, hasil, lagi-lagi hasil kan membandingkan situasi dalam masalah tadi sebelum inovasi dan setelah ada intervensi inovasi hasilnya seperti apa. Lagi-lagi butuh data. Nah, yang lemah dari proposal-proposal kebanyakan OPD di sini Pak, Bapak Ibu, di data. Bapak Ibu, saya sering sekali membaca seperti mendongeng. Seperti orang mendongeng bahwa ada masalah ini, tapi tidak dibuktikan, hanya asumsi. Jadi kalau bicara mengenai kematian ibu dan bayi, misalnya, kan harus dibuktikan. 3 tahun terakhir ini kematian ibu dan bayi meningkat misalnya. Bukan masalah. Angkanya jelas, berapa ke berapa ke berapa. Tetapi kalau ibu bapak hanya bercerita bahwa 3 tahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah kematian ibu melahirkan, tapi tidak ada angka. Nah, rumusan data tadi membantu kita untuk dianalisis dan membantu kita untuk merumuskan masalah yang tepat. Rumusan masalah yang tepat akan menghasilkan solusi inovasi yang tepat. Jadi kalau rumusan masalahnya sudah tidak tepat, maka bisa jadi inovasi yang ditawarkan tidak tepat. Nah, seringkali saya membaca proposal, Bapak Ibu sudah terpatok dulu dengan inovasinya. Ini loh inovasinya. Sehingga ketika menuliskan bagian latar belakang dan masalah, bicaranya mengenai inovasinya itu gitu. Bahwa misalnya inovasinya aplikasi A. Bapak Ibu tiba-tiba di bagian sudah terpatok inovasi di bagian rumusan masalah ceritanya mengenai perkembangan teknologi dan lain sebagainya, tapi sama sekali tidak menunjukkan problem yang dihadapi oleh penerima layanan. Semoga ini bermanfaat. Mari saya juga belajar, Ibu Bapak belajar menulis proposal di dalam format terbaru. Ini akan saya kirim ke biro organisasi untuk bisa di-share kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, nanti kita bisa masuk di dalam sesi diskusi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Silakan, Bu. Nah, ya Pak Bisri, terima kasih. Pak Bisri ini dari Kompak ya. Jadi beliau sudah pakar sebetulnya dalam inovasi pelayanan publik. Jadi ini pengalaman yang tahun kemarin Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan KIPP Jawa Tengah 2020.
Jadi memang tingkat partisipasi dari UPD Pemprov Jateng itu masih kurang ya. Hanya sekitar 17 OPD yang mengikuti KIPP dari 49. Ya, jadi ini memang kurang dan menurut tim penilai yang KIPP Jateng 2020 itu proposal yang masuk banyak, itu ada 188 proposal yang masuk ke kami, tetapi dari kualitasnya masih belum bagus ya. Jadi oleh sebab itu maka hari ini kami menyampaikan tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya tentang penyusunan proposal dan kami harapkan Bapak Ibu di SKPD ini bisa menyusun proposal dengan lebih baik ya. Jadi ini mohon nanti juga diperhatikan ya. Jadi setelah KIPP nasional ini berlangsung, kami tetap akan juga menyelenggarakan KIPP yang tingkat provinsi Jawa Tengah, yang di mana ini juga mewajibkan nantinya semua OPD harus ikut karena sudah ada Pergub 37 tahun 2000 di mana semua OPD wajib mengikuti inovasi, yaitu one agency, one innovation, one year ya. Jadi satu OPD, satu inovasi setiap tahun. Ini sudah wajib. Apalagi Pergub sangat concern terhadap inovasi ini, di mana statement beliau adalah inovasi menjadi tradisi. Jadi apapun itu, marilah kita bersama-sama berinovasi. Baik, Bapak Ibu, kami buka forum untuk tanya jawab. Kami persilakan. Yeah. Jadi sambil menunggu, Pak, ini kemarin saya lihat di Dinas Sosial dan juga di Permades itu sebetulnya mengirim cukup banyak ya untuk proposal inovasi KIPP ini. Tetapi tidak masuk dalam apa namanya 20 besar ya. Mungkin karena kualitas proposalnya masih kurang bagus. Jadi ini kami sarankan kepada Dispermades maupun Dinas Sosial karena inovasinya banyak, mohon nanti ada satu yang benar-benar dikerjakan dengan sangat baik sehingga dapat mengikuti KIPP nasional. Demikian juga untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Ini karena isunya itu juga sangat trending topik ya. Isu kemiskinan, isu gender ini menjadi perhatian yang sangat utama ya dalam ini adalah dalam KIPP ini, mohon ini juga sangat berpartisipasi untuk isu-isu ini. Ya. Dan kami harapkan juga nantinya Jawa Tengah bisa juga lolos di mengikuti United Nations Public Service Award ya. Ini kalau provinsi lain sudah sampai ke internasional, tetapi Jawa Tengah belum. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk tanya jawab apabila ada yang ingin ditanyakan. Kami buka termen pertama, mungkin 3 penanya dulu. Ya, apa sih bingung ya? Mungkin gaya proposal bayangke wis mumet ya, biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kewajiban kami memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu untuk membuat proposal ya, karena kami ingin nanti yang mengikuti KIPP ini hasilnya adalah bagus ya. Karena seleksi awal adalah seleksi yang ada di proposal. Kalau proposalnya sudah tidak lolos ya sudah. Ya. Kemudian nanti tahap berikutnya adalah presentasi dan cek lapangan. Itu yang harus dilakukan. Ya, ini awalnya itu proposal itu adalah pintu masuk untuk kita bisa maju ke seleksi berikutnya. Ya, mungkin dari Dinas Sosial Dispermades saya mohon tanggapannya karena saya lihat di sana juga banyak inovasi yang kemarin diajukan tetapi tidak lolos dalam KIPP karena mungkin proposalnya masih disusunnya masih kurang maksimal. Dari Dinas Sosial adakah? Apa dari Dispermades?
Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya sudah mengikuti untuk rapat terkait inovasi pelayanan publik. Nanti untuk hasil rapat akan saya sampaikan kepada pimpinan Bu. Ya. Nanti ya Mas, matur Pak Sugeng ya. Ini kalau karena isunya kemiskinan juga banyak sebetulnya. Saya lihat di sebenarnya banyak inovasi, cuma belum maksimal untuk diajukan ya. Jadi ini mohon yang kami sampaikan ini bisa dimaksimalkan. Ya. Kemudian dari ini, ya. Kemudian dari dinas sosial atau dari dinas perempuan. Dinas sosial Bu. Ya, monggo Pak. Ya, saya Pradana dari Dinas Sosial Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bu. Ya. Memang kami memang upayakan untuk setiap panti. Kenapa kita banyak? Karena panti kita juga banyak, Bu. Jadi pinginnya ikut semua. Cuman memang kekurangannya itu. Jadi ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Nah, ini mulai kita screening lagi, Bu. Screening lagi yang sudah siap akan kita benar-benar push untuk ikut. Yang belum siap tentunya akan kami pending dulu. Namun kami tidak mau mengecilkan hati mereka, Bu, yang ingin berinovasi. Kamu jangan dulu, kan nggak kepengen. Sehingga nanti kita akan coba memberi masukan, konsultasi dan pendampingan kepada panti-panti yang mau ikut itu, Ibu. Yang mau ikut. Itu, Ibu. Ya Pak, matur nuwun. Jadi itu yang kami harapkan Bapak. Cuma yang untuk yang ini, KIPP nasional ini, mohon dipilih satu dulu Pak, yang dimaksimalkan. Ya. Dulu. Tapi yang lain nanti bisa mengikuti KPP yang tingkat provinsi Pak, monggo, itu nanti kita tidak batasi untuk jumlahnya. Ya, yang tingkat nasional kemungkinan tidak banyak, Bu. Hanya 2 atau 1 nanti kita akan screening ketat, yaitu terkait dengan penganti siaga itu rompi untuk tunanetra dan yang sisi rindu. Nah, sisi rindu. Ini kebetulan saya pas di penganti Temanggung masalah ini, Bu. Kita pendampingan di sini yang inovasi penganti siaga ini kan sudah kemarin sudah. Nah, ini penyempurnaannya, Bu. Ya. Pak Slamet juga kita sudah sering hubungi. Pak Slamet Undip itu sering kita minta pendampingan. Iya, Bu. Iya, Pak. Ya, menganti itu kemarin sudah ikut KIPP 2020 ya. Cuma ya sayangnya itu tadi proposalnya masih kurang tajam, kurang bagus. Makanya untuk diperbaiki. Itu kalau tunanetra itu bagus Pak sebetulnya. Jadi itu topik yang termasuk yang menarik ya untuk KIPP nasional ini. Mohon nanti bisa dimaksimalkan. Untuk yang berikutnya untuk rumah sakit, rumah sakit Kelet, rumah sakit Sujarwadi yang ikut kelompok khusus ini, monggo termasuk Margono ya, sama DPNPTSP, mohon disiapkan dengan baik ya, karena ini sudah masuk kelompok khusus, maka tidak perlu mengikuti yang seleksi yang untuk kelompok umum ya. Jadi untuk yang kelompok khusus ini ada 4 SKPD, RSUD Margono, kemudian RSUD Sujarwadi sama Kelet dan DPMPTSP. Ini mohon proposalnya diupdate kembali ya, sesuaikan dengan ketentuan proposal yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bisri. Nanti bisa diupdate kembali sehingga kami harapkan nanti yang kita ajukan benar-benar bagus ya. Karena Jawa Tengah belum pernah dapat ini ya, outstanding achievement-nya kita belum pernah dapat. Kalau provinsi lain, Jogja, Jatim sudah pernah dapat. Nah, ini Jawa Tengah kami harapkan tahun ini juga akan mendapatkan. Kemudian juga Margono ini banyak ini, kelihatannya 5 dia harus ngajukan. Karena yang untuk top 10 KIPP Jawa Tengah pun ada 3. Tidak apa-apa, Bu Yudita
dan anu ya, blenger dari nanti saya temenin Bu kalau blenger. Kita bantu. Yang dinas lain, dinas Prakim ya. Ini juga yang masuk top 10 kemarin. Gimana Pak? Sudah siapkah? Kemudian dari Bapenda bagaimana? Apa sudah siapkah? Saya mohon komentarnya Pak. Monggo. Terima kasih Bu Nita. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, kami dari Disprakim menyampaikan terima kasih. Tadi di paparan sudah ditunjuk ya sebagai salah satu yang diwajibkan ya Bu Nita ya, untuk ikut. Ini kami dengan tim ini akan segera menindaklanjuti ya. Ada beberapa penyesuaian tadi terkait dengan proposal ya. Terus juga ada beberapa saran yang sebelumnya Bu Nita sudah disampaikan khusus kepada kita. Ya, ada kelengkapan terkait dengan data, terus kemudian dengan film ya untuk penunjang ya, untuk meyakinkan nanti juri bahwa inovasi yang kita sampaikan memang sudah berjalan ya, tentunya ya sangat membantu tugas-tugas kita, dan kemudian juga film itu dapat mencerminkan lah bahwa namanya inovasi itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Jadi mohon bimbingan selanjutnya Bu Nita, nanti kita coba akan nyusun timeline terkait dengan jadwal-jadwal yang sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif dari Disprakim. Monggo yang dari Bapenda. Dari Bapenda ada, Mas? Bapenda Pak Toto, biasanya Pak Toto. Sudah siap Pak Toto? Oh ya, kemudian ada beberapa pertanyaan ya. Dari ini mana? Oh, Prakim sudah tadi ya. Jadi saya rasa kalau Prakim ya nanti kita sesuaikan dengan proposalnya aja Mbak Rani ini ya. Dengan aturan proposal dari Kemenpan yang baru nanti kita ikuti saja. Ada yang lain dari Bapenda? Dari Margono, gimana dari Kelet ya? Dan Sujarwadi, kami mohon komentarnya. Tidak ada Bu. Tidak ada ya wes. Siap Pak Toto berarti ya. Sudah siap ya. Kemudian dari Siap. Kelet. Ya, Kelet. siap Bu. Siap. Dari Kelet. Monggo Bu. Perbarui. Dari RSUD Kelet. Siap Bu. Siap nggih? Siap. Ya wes, pokoknya kudu menang loh ya. Kemudian Insya dari Allah. Insya Allah. Dari RSDD Sujarwadi. Oh, saya nyuwun komentarnya. Atau dari Margono dulu juga, mana Margono? RSUD Margono. Kemudian juga kemarin ada inovasi Joko Tonggo ya, yang juga mendapatkan ini apa namanya penghargaan. Itu kami juga pengen tahu sendiri dari mana gitu, dari Biro Pesra atau dari BPBD ya. Ini mungkin bisa lebih ini lagi ditingkatkan lagi Pak untuk ikut juga gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Biro ISDA ya. Ini karena tupoksi hanya fasilitasi koordinasi, jadi untuk inovasi kami fasilitasi kegiatan dinas teknis seperti kartu tani, kartu nelayan, dan lain. Enggak apa-apa Bu Anita ya. Jadi kalau seperti di organisasi itu kan kami juga punya inovasi juga terkait dengan TNBE, misal, kemudian ESKM itu ada, itu juga nanti kami ajukan juga karena itu inovasi yang ada di
Pemprov ya, buatan kami sendiri. Jadi itu nanti juga akan kami ajukan. Jadi monggo di biro-biro yang memang terkait dengan apa namanya implementasi tupoksi bisa juga, seperti biro hukum juga ada ya inovasi ini, kemudian biro kerjasama juga ada, sikat jam kalau nggak salah itu. Nah, itu monggo diajukan saja. Untuk yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian, Bapak Ibu. Kami tunggu partisipasinya ya, untuk mengikuti KIPP nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Bisri masih ada tambahan lagi, Pak? Tambahan saya sedikit Bu, ini saya boleh Mas jadikan host Mas. Mas Abi bisa dioper hostnya ke saya untuk bisa share screen. Iya. Iya. Ini untuk yang Ibu sebutkan tadi, yang memperoleh undangan dari kementerian menjadi bagian dari kelompok khusus, ya. Sedikit saja. Jadi aspek penilaiannya Pak, Ibu, yang proposal yang tadi saya jelaskan itu tetap harus diisi, namun ada aspek penilaian tambahan yaitu kondisi keberlanjutan, nilai tambah dan manfaat, dan efisiensi. Pokoknya seperti itu. Ini kurang lebih ilustrasi penulisannya, jelaskan mengenai kondisi keberlanjutan dari inovasi saudara setelah ditetapkan sebagai top inovasi terpuji, yang top 45. Kemudian wajib mencantumkan tautan berisi dokumentasi pelaksanaan inovasi sampai saat ini. Ini kan masa berlakunya 2 tahun sejak ditetapkan sebagai top 45 atau top inovasi terpuji waktu itu. Maksimal 100 kata. Ini sarannya. Jadi untuk keberlanjutan sampaikan bukti inovasi masih berjalan hingga saat ini setelah ditetapkan sebagai top 7. Alasannya, sampaikan alasan mengenai inovasi masih terus dipertahankan dan dikembangkan hingga saat ini. Catatan pentingnya, siapkan semua bukti yang mendukung eksistensi inovasi hingga saat ini. Dari rencana sampai hasil. Data dukung, data kuantitatif, unggah data lain yang relevan melalui link data, gunakan nama yang jelas. Jadi ya, nanti ada data pendukung, kalau memberi nama di data pendukung itu beri nama yang jelas. Kemudian nilai tambah dan manfaat. Jadi jelaskan keunggulan atau kekhususan yang menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan top inovasi terpuji. Kalau 2 tahun yang lalu mungkin skopnya hanya 10, setelah dikembangkan 2 tahun ini skop bisa menjadi 50 misalnya. Maksimal 300 kata, sarannya untuk aspek unggulan, sampaikan nilai tambah yang diberikan inovasi dibandingkan saat menjadi top terpuji. Manfaat, sampaikan kemanfaatan inovasi dibandingkan saat menjadi top terpuji. Catatannya, siapkan data komparasi sebelum dan sesudah dari sisi nilai tambah dan kemanfaatan dengan indikator yang jelas dan terukur. Dan yang terakhir, efisiensi, petunjuknya adalah jelaskan dan buktikan bahwa inovasi ini terus disempurnakan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibanding dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai top inovasi terpuji. Ini maksimal 200 kata. Eksistensi, sampaikan berbagai langkah penyempurnaan inovasi yang telah dilakukan. Jadi 2 tahun pasti sudah disempurnakan. Efisiensi, sampaikan bukti perubahan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dibanding dengan saat ditetapkan sebagai top terpuji. Seperti teleapi misalnya, ketika 2 tahun ini tentu bisa dijelaskan bagaimana perubahan para dokter-dokter spesialis itu memenuhi lebih efisien sekarang, lebih tepat waktu, dan lain sebagainya. Saya pikir itu tambahannya, Bu. Dan pesan saya sekali lagi, mari melengkapi proposal inovasi dengan data dukung dan bukti yang kuat. Sekali lagi, jangan seperti orang mendongeng saja, tapi lagi-lagi sertakan data, sertakan data, sertakan data. Itu akan menjadi kekuatan dari tentu data yang terpilih ya,
data yang memang selaras dengan inovasi tersebut. Selamat bekerja untuk 5 yang lain, karena yang lima yang sudah ada itu pun kan proposalnya harus dibongkar nih Bu, harus disempurnakan lagi karena masih menggunakan format yang lama yang menang KIPP Jawa Tengah tahun lalu. Jadi yang tahun ini pun harus disesuaikan. Margono ada 3 dan 2 lagi yang lain. Terima kasih, tetap semangat. Semoga kita bisa mempertahankan, Bu, karena 2 tahun terakhir ini Jawa Tengah selalu juara umum dalam perolehan top 9 dan top 45. Semoga tahun ini bisa bertambah, memperoleh penghargaan outstanding juga. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, matur nuwun Pak Bisri. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat dan mari kita sambut KIPP Nasional ini dengan semangat dan keyakinan bahwa kita tetap bisa berprestasi di tingkat nasional. Dan kami tunggu partisipasinya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti KIPP Nasional. Selamat bekerja, semoga sukses untuk kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata yang kami sampaikan tadi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.